Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Guriti, saya berasal dari PGSD Prajabatan. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk berbicara tentang pendidikan. Kita semuanya pasti sudah melihat dan ada dampaknya terhadap kita, yaitu kurikulum baru, perubahan yang ada, serta teknologi yang terbaru yang tentunya sangat canggih dan pastinya berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum semuanya itu, siapa sih yang punya ide? Yang pertama kali menciptakan supaya semua itu ada, itu berasal dari filsafat ilmu. Jadi semuanya dari filsafat di mana semuanya ada arahan yang dia buat serta tujuan yang dia punya. Jadi kali ini kita membedah bagaimana filsafat ilmu bukan sekedar teori tetapi nyawa yang mengarahkan kemana ilmu pendidikan kita bergerak. Oke, kita akan bahas 4 topik, yaitu ada filsafat sebagai pondasi dan pengawas pendidikan. Yang kedua, hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu antara filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan. Kemudian yang ketiga, analisis pisau filsafat. Keempat, penerapan yang konkret. Kemudian kita mulai dari penerapan filsafat sebagai pondasi dan pengawas. Kenapa dikatakan pondasi dan pengawas? Karena filsafat ilmu merupakan pengarahan atau yang menciptakan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kenapa pendidikan bisa berjalan? Karena adanya arahan serta tujuan yang sudah dibuat oleh filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua hubungan timbal balik antara pendidikan dan filsafat. Hubungan keduanya ibaratkan kapal dengan kompas. Jadi kompas itu adalah filsafat ilmu, serta kapal itu adalah pendidikan. Jadi hubungan antara kedua ini adalah kompas sebagai penunjuk arah untuk kapal dan kapal sebagai jalan menuju tujuan dari arahnya kompas. Jadi kesimpulannya, kompas adalah filsafat ilmu dan kapal adalah pendidikan. Jadi filsafat ilmu mengarahkan pendidikan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Jadi filsafat ilmu sebagai arah dan menciptakan tujuan, lalu pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita membahas analisis pisau filsafat. Contohnya kita ambil dari analogi yang tadi, yaitu kapal dan kompas. Apakah ada hambatan kapal di tengah lautan? Nah, itu termasuk ke ontologi analisis pisau filsafat. Jadi kemudian kita beralih ke epistemologi, yaitu analisis validasi data atau kebenaran data. Metode pengukuran prestasi, contohnya, apakah benar kapal yang sedang berlayar terhambat ombak atau menabrak karang sehingga dia tidak berjalan. Jadi epistemologi menekankan masalah yang terjadi pada pendidikan, apakah hambatan yang paling masuk akal dan solusi yang terbaik yang harus diberikan. Jadi dia harus mengetahui permasalahan dari pendidikan itu, serta dia harus mencari solusi yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu menanamkan nilai keadilan dalam setiap solusi yang paling aman untuk diusulkan. Contohnya, harusnya kapalnya harus putar balik atau pendidikannya dihapus atau kebijakannya diperbaiki dan dilanjutkan. Seperti analogi kapal tadi, apakah kapalnya putar balik atau diteruskan dengan adanya badai, dengan kemungkinan kendala yang akan terjadi selanjutnya, begitu. Jadi kesimpulannya, aksiologi dalam analisis pisau filsafat ini menunjukkan apakah keadilan yang didapatkan masyarakat mengenai kurikulum pendidikan ini, apakah harus dilanjutkan kebijakannya atau dihapus. Yang keempat yaitu penerapan konkret. Penerapan konkret nyata saat ini yaitu kebijaksanaan kurikulum merdeka serta pendekatan konstruktivisme.
Kurikulum Merdeka mencerminkan pandangan ontologi sebagai siswa sebagai subjek yang aktif, di mana siswa harus mencari tahu apa yang dia suka, mempelajari apa yang dia mau, dan mempelajari apa yang dia bisa. Contohnya dia tuh bisanya main voli, jadi dia akan mencari tahu apa itu voli, bagaimana cara memain voli. Kemudian pendekatan konstruktivisme berdasarkan pada epistemologi dan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif. Jadi siswa tuh belajar voli seperti tadi harus dilakukan secara berulang, harus dilakukan dengan cara yang terus-menerus supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Itulah yang dinamakan pendekatan konstruktivisme. Secara integrasi karakter yang benar pada pemahaman aksiologis, yaitu apakah ini bermanfaat, apakah bermain voli bermanfaat untuk dia, yaitu tentunya bermanfaat, yaitu untuk berolahraga supaya sehat untuk tubuhnya sendiri. Jadi kesimpulannya ialah filsafat sebagai arahan yang bertujuan, sementara pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi timbal baliknya filsafat ilmu memerlukan pendidikan untuk mencapai tujuan, yaitu pendidikan sebagai alat dia untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang dia mau dan dia buat. Lalu pendidikan memerlukan filsafat ilmu untuk mengarahkan dia menuju tujuan yang sudah dibuat dan disepakati untuk kepentingan kita. Analisis pisau bertujuan mencari masalah apa yang menjadi kendala dari perjalanan kapal atau perjalanan pendidikan, proses pendidikan. Apa saja kendala yang paling mempengaruhi permasalahan sehingga tidak berjalan dengan baik? Lalu, solusi apa yang paling tepat untuk diberikan? Lalu dengan penerapannya kurikulum Merdeka dan pendekatan konstruktivisme, yaitu membuat siswa berkembang sesuai dengan minat, bakatnya, serta kemauan dia untuk berkembang. Jadi di sini dikasih kebebasan dalam kurikulum Merdeka supaya siswa lebih aktif, lebih berterjun langsung, lebih berpengalaman, serta menciptakan kondisi supaya siswa dapat belajar dengan baik, dengan langsung secara terdapat pengalaman yang nyata. Yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu membuat siswa dia memilih apa yang dia mau untuk dia kembangkan. Sekian dari saya. Mungkin jika ada yang kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Akhirnya kesimpulan yang saya dapat adalah penerapannya kurikulum Merdeka dan pendekatan konstruktivisme, yaitu membuat siswa memilih apa yang dia mau serta mengaktifkan siswa dalam memilihnya tadi supaya dia memilih apa yang dia mau dengan apa yang mau dia lakukan dengan perkembangan dia sendiri. Jadi kita memfokuskan siswa untuk memilih apa yang paling dia mau, apa yang menarik untuk dia lakukan. Nanti bertujuannya ya pasti bermanfaat untuk dirinya, seperti bermain voli tadi. Dia akan belajar bermain voli dengan pemilihan main voli, dia akan sehat untuk kesehatan tubuhnya, serta dia akan mengajarkan terciptanya pengajaran kepada kawan-kawannya, misalnya dengan metode ilmu yang baru. Sekian dari saya, terima kasih.